Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 9. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang baru gitu ya. Di kelas 9 ini di semester 2 ada materi tentang tata krama, sopan santun dan malu ya. Nah, materi ini merupakan materi akhlak gitu ya yang kita pelajari dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memulai materi pada kesempatan pagi hari ini, kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita mulai saja materi hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang tata krama. Yang kedua nanti akan kita bahas tentang sopan santun. Yang ketiga kita akan bahas tentang malu, begitu ya. Nah, tata krama, sopan santun dan malu. Kemudian nanti kita akan bahas lagi nih, kira-kira pengertiannya seperti apa, dalil-dalilnya itu seperti apa, manfaat tata krama, sopan santun dan malu itu seperti apa, serta implementasi kita gitu ya ketika kita berinteraksi di lingkungan kita sehari-hari gitu ya, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dan dalil tentang tata krama, sopan santun dan malu begitu. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kita akan bahas yang pertama adalah pengertian tata krama, sopan santun dan rasa malu. Sebelum kita masuk ke sana gitu ya, kita pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu sebagai Rasul. Salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu ya, bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus oleh Allah gitu ya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya Allah memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Maka sebaik-baik uswah atau sebaik-baik teladan itu dalam tingkah laku kehidupan manusia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, apakah akhlak Nabi itu? Ya, Nabi itu akhlaknya seperti apa? Maka kemudian Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Bahwasanya setiap kehidupannya gitu ya, setiap tingkah lakunya Rasulullah SAW itu adalah cerminan dari Al-Quran itu sendiri. Maka pada hari ini kita akan belajar tentang tata krama, sopan santun dan rasa malu yang merupakan bagian daripada akhlak mulia yang sering dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi tujuan di mana Rasulullah diutus oleh Allah kepada manusia, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah pengertian tata krama, sopan santun dan rasa malu. Nah, tata krama itu apa sih? Tata krama itu adalah cara, aturan atau perilaku kita ketika berinteraksi atau norma-norma yang ada dalam satu lingkungan tertentu gitu ya, ketika kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh Islam. Jadi tata krama itu adalah seperangkat norma gitu ya, atau aturan atau cara kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari di dalam sebuah masyarakat gitu ya, yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang pertama, tata krama. Yang kedua, apa itu sopan santun? Nah, sopan santun ini adalah perilaku yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan wajar. Dan perilaku ini adalah perilaku yang tentunya positif atau perilaku yang baik begitu. Misalnya ketika berbicara, seseorang sopan santun bicaranya, maka dia akan berbicara dengan bahasa yang paling halus, bahasa yang paling baik gitu ya. Dia kemudian melakukan atau kemudian dia berbicara dengan adab-adabnya gitu ya, tidak meninggikan suara ketika berhadapan dengan yang lebih tua, atau dia tidak kemudian ketika berbicara itu tidak
harus sopan lah gitu. Nah, yang ketiga adalah malu gitu ya. Nah, malu ini artinya rasa tidak enak hati ketika berbuat yang kurang baik gitu ya. Atau kita artikan malu itu sebagai ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik gitu ya, itu kita merasakan ada sesuatu yang tidak enak gitu ya. Maka malu itu adalah rasa tidak enak hati ketika kita berbuat hal-hal yang tidak baik gitu ya. Kurang benar karena dilakukan berbeda dengan norma-norma yang diyakini bernilai baik dan benar di suatu masyarakat. Maksudnya begini. Jadi malu itu ketika kita melakukan perbuatan yang kurang baik gitu ya di satu lingkungan masyarakat dan kita merasa tidak enak. Itu adalah malu. Maka 3 poin ini, yang pertama tata krama, yang kedua sopan santun, yang ketiga adalah malu gitu ya. Ini merupakan bagian daripada akhlak terpuji yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melakukan 3 akhlak ini gitu ya, atau perilaku terpuji ini, insya Allah kehidupannya akan selamat gitu ya. Kehidupannya akan menyelamatkan. Terus kemudian orang-orang pun menjadi senang gitu ya. Orang-orang menjadi senang, orang-orang menjadi tertarik dengan kita ketika kita menerapkan perilaku ini. Tata keramanya sopan gitu ya, terus kemudian sopan santun, dan kita pun malu ketika kita berbuat yang kurang baik gitu ya. Maka kemudian setelah kita memahami pengertian tata krama, sopan santun, dan rasa malu, kita harus pahami juga dalil-dalil ya, atau apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu ya. Jadi dalil-dalilnya itu bisa berupa ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama berkenaan dengan tata krama, ini ada hadis dari Muslim begitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu." Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada kita, bahwasanya kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tentu kita harus senantiasa berkata yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, kita harus diam. Yang kedua, kalau kita dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu kita harus menghormati tetangga kita. Gitu ya. Dan kalau kita mau dikatakan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus memuliakan tamu-tamu kita. Maka inilah contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita berkenaan dengan tata krama, gitu ya. Kemudian yang kedua, dalil tentang sopan santun. Ini kalian bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu masih menjadi selalu pembangkang. Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, ayat ini di sana banyak sekali perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan salah satu isinya adalah kata Allah,
berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, ini merupakan salah satu isyarat penting bahwasanya sopan santun itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sopan santun yang bisa kita praktekkan adalah dalam berbicara. Kita harus berkata-kata yang baik gitu ya. Kita harus berkata yang baik, kita harus berkata-kata yang sopan, kita harus berkata-kata dengan bahasa yang paling bagus gitu ya. Tidak boleh kita berkata-kata dengan bahasa yang jelek gitu ya. Nah, kemudian dalil yang lain tentang sopan santun gitu ya. Ini ada di dalam hadis riwayat Ahmad gitu ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idmanu li sitta min anfusikum. Adman lakumul jannah. Usduku idza hadatstum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumingtum wahfazu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum." Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berikan jaminan bagiku 6 perkara, maka aku akan menjamin jaminan bagimu surga, yaitu jujurlah dalam berkata-kata, tepatilah janji, tunaikanlah amanah kepada yang berhak jika kamu diberi amanah, jagalah kemaluanmu, tundukkanlah pandanganmu, dan tahanlah tanganmu sehingga tidak menyakiti orang. Nah, ini merupakan isyarat penting bahwasanya kita harus senantiasa sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya kita harus senantiasa menerapkan perilaku-perilaku yang mencerminkan akhlak terpuji gitu ya. Kata Nabi, engkau akan aku jaminkan surga jika engkau menjaga 6 perkara gitu ya. Apa? 1, kita harus jujur dalam berkata. 2, kita harus menepati janji-janji kita. 3, kita harus amanah ketika kita diberikan amanah. 4, kita harus menjaga kemaluan kita. 5, kita harus menundukkan pandangan kita. Dan yang ke-6 adalah kita harus menahan tangan kita agar tidak berbuat jahat kepada orang lain. Gitu ya. Ini merupakan salah satu contoh yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita berkaitan dengan sopan santun. Nah, kemudian dalil tentang malu gitu ya. Tadi malu itu adalah rasa tidak enak hati gitu ya ketika kita berbuat hal-hal yang kurang baik. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dalilnya ada di hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya." Nah, kata Nabi gitu ya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Malu ini penting sekali ya. Jadi orang yang memiliki rasa malu, maka kemudian dia tidak berani gitu ya. Maka dia kemudian merasa enggan untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Misal ketika ada orang yang mengajak misalnya gitu ya, dia seorang pelajar, kemudian ada temannya nih mengajak untuk tidak sekolah gitu ya. Nah, kalau orang yang memiliki rasa malu, maka dia akan menolak itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya Allah itu melihat dia, dan ketika dia berbuat hal-hal yang kurang baik, itu dia senantiasa diawasi oleh Allah, dan dia sangat malu ketika dia melakukan itu gitu ya. Maka malu itu gitu ya adalah bagian daripada keimanan gitu ya, dan dia akhlak Islam. Luar biasa ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita. Nah, kemudian dalil yang lain, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Makanal fuhsyu fi syai'in illa syanah wa makanal haya'u fi syai'in illa zanah." Kata Nabi, kekejian selalu membuat segala sesuatu menjadi jelek. Sebaliknya, malu selalu membuat segala sesuatu menjadi bagus. Contoh misalnya, orang yang kemudian ketika melaksanakan ulangan, dia mencontek gitu ya. Nah, ini kan dia melakukan perbuatan dosa gitu ya. Nah, ini pasti jelek gitu ya. Di hadapan Allah itu jelek. Meskipun nanti boleh jadi dari nyonteknya itu hasilnya bagus nilainya. Tapi kemudian di hadapan Allah itu kurang bagus. Tapi kemudian ketika seorang ada rasa malu dan dia menolak gitu ya untuk berbuat jahat karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
ini adalah hal-hal yang bagus gitu ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalil tentang malu ini adalah laukanal haya'u rajula lakana rajulan sholihan walau kanal fuhsyu rajula lakana rajula sau'in. Nah, hadis dari At-Tirmidzi gitu ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sifat malu diumpamakan menjadi seseorang, maka ia menjadi seorang yang solih. Dan andai kata sifat keji diumpamakan menjadi seseorang, maka dia menjadi orang-orang yang jahat. Kalian tahu kenapa misalnya hari ini banyak orang-orang yang kemudian dia melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, karena boleh jadi di dalam dirinya sifat malunya itu sudah dicabut oleh Allah. Dia kemudian sudah berani untuk misalnya berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu ya, berzina, mabuk-mabukan, korupsi gitu ya. Itu boleh jadi sudah dicabut rasa malunya oleh Allah. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang memiliki rasa malu itu mereka nggak akan berani begitu. Nah, ini dalil tentang malu begitu. Ternyata malu itu gitu ya, itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah malu kepada orang lain. Malu kepada Allah itu maksudnya dia malu ketika dia berbuat maksiat di hadapan Allah. Malu kepada diri sendiri adalah dia malu kepada dirinya sendiri karena dirinya membiarkan gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Contohnya adalah maksiat. Malu kepada orang lain adalah ketika dia malu untuk berbuat dosa, malu untuk berbuat hal-hal yang buruk di hadapan orang lain. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua, kita akan bahas tentang manfaat tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Apa saja sih manfaat-manfaatnya dari ketiga perilaku terpuji ini? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendatangkan keharmonisan atau kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang senantiasa bertata krama, orang yang senantiasa bertutur kata yang sopan, santun, memiliki rasa malu, itu pasti akan tercipta kedamaian di dalam kehidupannya gitu ya, di masyarakat. Ketiga, timbulnya rasa hormat dan saling menghargai. Orang-orang yang senantiasa bertata krama dengan baik, sopan santun, dia kemudian malu, itu pasti dia diterima oleh masyarakat dengan baik gitu ya. Dia akan saling dihargai gitu ya, antara satu dengan yang lainnya di kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah terciptanya keamanan dan kenyamanan bersama. Ini luar biasa ya, manfaat dari tata krama, sopan santun, dan rasa malu ini nanti tercipta keamanan dan kenyamanan bersama. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah implementasi gitu ya, atau implementasi itu pelaksanaan gitu ya, tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Nah, gimana pelaksanaan atau implementasi kita gitu ya ketika mempelajari tata krama, sopan santun, dan rasa malu ini? Yang pertama adalah ketika kita berada di rumah. Ya, contohnya ketika kita berada di rumah, ada aturan untuk kita berada di dalam rumah itu ya, kita harus praktekkan, kita harus terapkan. Misalnya ketika masuk rumah, jangan dulu masuk sebelum mengucapkan salam. Atau ketika masuk WC, kita tidak boleh melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, tapi kemudian kaki kiri terlebih dahulu, keluarnya baru kemudian kanan, baru kanan gitu ya, kemudian kiri. Nah, itu ketika di rumah. Ketika di lingkungan sekolah bagaimana? Ya, tetap di lingkungan sekolah juga kita harus menerapkan gitu ya aturan yang ada di sekolah kita. Terus kita kemudian berbicara yang sopan kepada guru kita, kepada teman-teman kita. Dan kita kemudian melakukan hal-hal yang terbaik di sekolah kita. Nah, ketika di lingkungan masyarakat apa contohnya? Ya, tetap ketika di lingkungan masyarakat kita senantiasa harus hormat dan sopan gitu ya kepada orang-orang baik kayak yang tua gitu ya. Kita harus menghormati yang tua dan kita harus menyayangi yang muda begitu. Jadi ini adalah implementasi yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Baik, itu saja materi kita pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Mudah-mudahan bisa memberikan
wawasan bagi kita, dan kita ketika mempelajari ini bisa langsung mempraktekkan. Ingat ya, ilmu terbaik itu adalah ketika ia mendapatkan satu ilmu dan kemudian langsung dipraktikkan. Begitu. Itulah beberapa pembahasan tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Terakhir, seperti biasa, tugas yang harus kalian kerjakan pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama, coba kalian jelaskan gitu ya, apa itu tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan atau sebutkan gitu ya, contoh-contoh tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya banyak ya contoh-contohnya. Ya minimal 5 lah, 5 contoh gitu ya. Nah, kemudian contoh-contoh perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Minimal 5 gitu ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah contoh-contoh perilaku malu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. 5 contohnya. Jadi udah ada berapa tuh? Udah ada 4 ya. 1, pengertian tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang kedua adalah contoh-contoh tata krama gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari, minimal 5. 3, contoh-contoh sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, sama ya, minimal 5. Yang keempat adalah contoh-contoh sifat atau perilaku malu gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, minimal 5 contohnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kamu menerapkan perilaku malu gitu ya ketika menghadapi atau ketika kalian dihadapkan pada hal-hal yang tidak baik gitu ya. Misalnya adalah dihadapkan dengan mengambil barang teman kita misalnya. Jadi bagaimana cara kita menerapkan perilaku malu ketika kita padahal butuh terhadap barang itu, barang teman kita gitu ya, tapi kita menerapkan perilaku malu itu terhadap barang teman kita gitu ya. Silakan nanti kalian berpendapat bagaimana contoh perilakunya, bagaimana penerapannya begitu. Jadi ada 5 yang harus kalian kerjakan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kesalahan Bapak pribadi. Sekali lagi mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.